Shopee, lalu Grab, dan juga Gojek. Siapa yang tidak mengenal ketiga startup ini? Semuanya berada di hidup Anda. Bahkan mungkin sekarang semuanya membantu kemudahan di hidup Anda. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya ketiga perusahaan ini semuanya saling bersaing mendapatkan pangsa pasar di Indonesia. Indonesia bagaikan sebuah medan pertempuran bagi tentunya ketiga perusahaan startup ini yang semuanya bervaluasi jumbo untuk mendapatkan perhatian dan juga konsumen di Indonesia. Seperti apa persaingannya? Kita ulas hari ini, tawuran digital Shopee versus Grab dan juga Gojek. Kita lihat bagaimana potensi ketiga perusahaan ini. Kita lihat dulu yang pertama adalah Gojek dengan tagline karya anak bangsa. Kita tahu bahwa Gojek ini adalah startup yang asli dari Indonesia. Jadi buatan anak bangsa Indonesia. Ya, saat ini pendirinya yaitu Pak Nadiem Makarim sekarang sudah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang sudah beralih begitu ya, CEO dan juga Vice CEO-nya sudah beralih lagi, bukan Pak Nadiem Makarim lagi. Tapi kita lihat bagaimana sebenarnya Gojek ini. Asli Indonesia dan sudah merambah Asia Tenggara dengan valuasi kurang lebih 10,5 miliar US dollar. Awalnya Gojek ini adalah bisnis ride hailing. Jadi antar jemput begitu ya, pakai motor, namanya juga Gojek. Orang dulu kan pakainya ojek, tapi sudah didigitalisasi menjadi Gojek. Dan sekarang layanannya itu sudah begitu banyak, mulai dari ada GoRide yaitu motor, ada GoCar yang menggunakan pengantaran melalui mobil, ada GoFood. Setiap hari mungkin Anda pakai GoFood begitu ya karena banyak diskonnya. Lalu ada GoMart juga membantu Anda untuk membeli sesuatu mungkin di supermarket. Terus GoPay ini adalah layanan bisa dikatakan untuk ya layaknya untuk pembayaran begitu ya. Jadi Anda mengisi saldo GoPay Anda bisa dipakai untuk bayar apapun di situ, bisa beli token listrik, beli pulsa dan segala macamnya. Lalu ada juga GoSend untuk mengantar barang-barang, ada GoTix dan juga banyak lagi GoGo lainnya. Mungkin Anda bisa membuka aplikasi Anda sendiri. Lalu di akhir 2020 untuk bisa dikatakan saking fokusnya juga ke layanan finansial ya begitu ya. Akhirnya Gojek ini membeli akhirnya 22% saham Bank Jago melalui GoPay. Jadi GoPay ini adalah sebuah perusahaan entitas sendiri juga. Membelilah saham Bank Jago senilai 22% melalui GoPay untuk tentunya fokus kepada layanan finansial. Karena kita ketahui ya untuk bisa dikatakan menghimpun dana, karena kan kita mengisi saldo GoPay kita, artinya GoPay ini terdapat banyak dana-dana yang diputarkan atau uang-uang yang berputar dalam GoPay itu sangat banyak. Itu berarti potensi untuk bergerak di bisnis finansial begitu besar juga terbuka untuk Gojek. Makanya untuk fokus juga ke arah ke sana, akhirnya salah satu juga pemegang sahamnya juga yaitu membeli saham Bank Jago 22% melalui GoPay. Mengembangkan model bisnis bermitra dengan perbankan. Nah, ini juga menjadi salah satu layanan yang juga akan mulai dirambah oleh Gojek. Artinya bisnis finansial, entah itu financial teknologi atau bisnis digital financial itu begitu akan berkembang ke depannya. Karena kalau kita lihat nantinya ketiga perusahaan ini juga semuanya rata-rata akan berfokus begitu kepada layanan finansial. Bahkan dikabarkan juga Gojek akan merger dengan Tokopedia. Kita tahu Tokopedia juga salah satu e-commerce dengan valuasi yang cukup besar di Indonesia. Bukan lagi cukup besar, sangat besar sebenarnya di Indonesia. Dan nantinya ketika Gojek dan juga Tokopedia, ya dua-duanya asli Indonesia begitu ya, merger, bergabung menjadi satu, tentunya ini akan menjadi sebuah super apps. Tokopedia adalah e-commerce yang begitu besar, mungkin juga Anda sering berbelanja di Tokopedia, sedangkan Gojek memberi layanan yang begitu banyak, mulai dari semua lini bisnis dan juga semua lini hidup Anda dilayani oleh Gojek dan juga Tokopedia. Bahkan valuasinya bisa mencapai 35 miliar sampai dengan 40 miliar US dollar. Sangat besar valuasi dari Gojek dan juga Tokopedia jika memang terjadinya merger dan juga akan memberikan layanan finansial kepada Anda. Begitu sengit persaingan layanan digital atau sengit sekali ya persaingan digital di Indonesia. Kita lihat seperti apa yang kedua. Yaitu adalah primadona e-commerce Shopee. Anda mungkin sering dengarkan di Shopee, itu salah satu tagline-nya. Jadi Shopee ini adalah perusahaan yang berbasis di Singapura, bagian dari Sea Group dan salah satu e-commerce primadona di Asia Tenggara, Filipina, Thailand, Vietnam juga mungkin Anda berbelanja atau orang-orang di Asia Tenggara itu berbelanja juga lewat Shopee. Kenapa lewat Shopee belanjanya? Banyak promo, gratis ongkir, ya banyak layanan atau mungkin banyak kemudahan yang ditawarkan oleh Shopee. Layanan itu ada Shopee Pay, kalau mungkin Anda juga sekarang berbelanja atau mungkin
membeli sesuatu bisa menggunakan ShopeePay. Anda sama seperti GoPay juga, Anda mengisi saldo ShopeePay Anda. Bahkan sekarang ada Shopee Pay Later. Jadi ya memberikan Anda kemudahan, pinjaman begitu, memberikan Anda dana dulu kalau Anda nggak punya dana untuk membayar sesuatu atau membeli sesuatu. Tapi ingat tetap ada juga ya biasa dikenakan ongkos juga dari Shopee Pay Later ini. Terus Shopee Food sekarang bahkan merambah ke layanan food ya atau makanan gitu. Anda melihat kalau jaket orange pakai motor bawa makanan sekarang di jalan-jalan di Jakarta, yaitu adalah Shopee Food atau kurir dari Shopee Food. Nah, menguasai pangsa pasar Asia Tenggara, karena kita tahu ini adalah bisnis yang berkembang di Singapura dan merambah ke Asia Tenggara. Dan kalau untuk induk usahanya sendiri, ataupun Shopee itu bervaluasi kurang lebih 120 miliar US dollar. Dan kita tahu induk usahanya ini atau C Group ini awalnya bermula dari publisher game begitu ya. Misalnya seperti Garena, Free Fire, Call of Duty, Arena of Valor, dan juga untuk merambah bisnis finansial atau finance begitu ya, C Group akhirnya mencaplok Bank Kesejahteraan Ekonomi. Artinya sudah mulai ada sinyal-sinyal untuk memberikan layanan finansial atau mungkin perbankan dan segala macamnya. Bahkan dikatakan C Group itu mengincar Bank Aladin Syariah atau BANK kode emitennya ya. Dan dibalik dari C Group ini ada sebuah perusahaan yang besar yang mendanai atau menjadi investornya adalah Tencent Holding Ltd. Jadi dengan kekuatan Tencent Holding Ltd, C Group berdiri kokoh, memiliki Shopee dan bersaing di pangsa pasar Asia Tenggara. Yang ketiga, ini adalah layanan ride hailing. Anda tahu Grab ini adalah asal Singapura juga, seperti Shopee juga, tapi satu e-commerce, satu ride hailing. Ride hailing yang awalnya ride hailing lalu berkembang dengan berbagai layanan. Valuasinya itu 16 miliar US dollar, bahkan bisa dikatakan dengan layanan transportasi yang awalnya GoRide, terus Grab Ride ya, ini GoRide itu adalah Gojek gitu. Grab Ride, terus ada Grab Car dan segala macamnya. Lalu bertransformasi memberikan Anda layanan makanan dan belanja, lalu kesehatan, lalu ada juga wisata, bahkan keuangan melalui OVO. Anda tahu kan OVO? Dia menguasai 39,2% saham OVO. Artinya memang bisnis layanan finansial digital itu amat sangat diminati oleh startup ini sehingga mereka akan mulai berfokus juga mengarah ke sana. Dengan menguasai 39,2% saham OVO itu artinya banyak juga dana yang berputar di OVO. Karena kan kita juga mengisi OVO ya. Jadi banyak uang Anda di sana. Jadi mendapatkan istilahnya kalau perbankan dana murah lah ya. Karena Anda mengisi uang Anda ke saldo OVO Anda. Lalu mengincar bisnis bank digital. Saking fokusnya ini bisa dikatakan katanya atau kabarnya Grab itu bakal mengakuisisi Baca atau bank kapital untuk bisa mengincar layanan bisnis bank digital. Dan kita tahu kemarin ya itu membeli saham MTEK atau EMTK, Elang Media Teknologi sebesar 4%. Dan dikabarkan OVO dan juga Dana akan merger. Kenapa mereka akan merger? Karena OVO dan Dana ini adalah ya sama-sama startup yang sama begitu ya, bergerak di bidang finance begitu, karena Dana juga dompet digital, OVO juga adalah dompet digital. Jadi untuk mengurangi persaingan dan menguasai pasar Indonesia, ada kabar OVO dan Dana akan merger. Jadi untuk mengalahkan dominasi GoPay, akhirnya OVO dan Dana ya kabarnya akan merger. Kita lihat nanti bagaimana siapa yang akan mendominasi layanan dompet digital di Indonesia. Nah kita lihat itu adalah 3 startup yang berhasil begitu ya menguasai pasar di Indonesia dengan kelebihan mereka masing-masing. Ada ride hailing, ada juga e-commerce, tapi ada juga beberapa startup yang akhirnya tumbang dan tidak mampu bersaing secara ya terang-terangan di pasar Indonesia. Ada e-commerce, tentunya yang paling banyak adalah e-commerce. Yang pertama adalah Rakuten. Rakuten ini adalah sebuah e-commerce mirip-mirip Shopee dan juga Tokopedia, tapi tidak mampu bersaing di pasar Indonesia. Sahamnya dimiliki 51% oleh Rakuten Jepang dan 49% oleh MNC Group, tapi sayangnya kolaps, tutup, tumbang, dan ya tidak berjalan lagi sampai dengan sekarang. Yang kedua adalah Stoko. Ini adalah e-commerce juga, tapi khusus bahan pangan. Pendapatan di era pandemi COVID-19 ini ternyata menurun, akhirnya memangkas begitu karyawannya dan tidak mampu menjalankan roda bisnisnya. Stoko akhirnya ya kolaps juga begitu ya, mengikuti jejak Rakuten. Lalu mataharimall.com ini ya bisa dikatakan juga ya untuk berbelanja ya, ini adalah bagian dari Lipo Group, tapi sayangnya juga kolaps.
dan digabung begitu bersama dengan matahari.com. Jadi ini mataharimall.com digabung akhirnya dengan matahari.com untuk berbelanja juga. Tutupnya itu di 20 November 2018. Lalu Anda tahu belanja.com ini adalah sebuah startup juga, hasil dari Telkom Indonesia dan juga eBay, tapi ternyata tidak mampu bersaing dengan e-commerce lainnya seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan kawan-kawannya. Akhirnya belanja.com ya kolaps juga, nggak mampu bersaing. Tapi di Indonesia itu memang begitu banyak startup yang saat ini sedang berusaha untuk mencari konsumen mereka, mencari ceruk pasar di Indonesia dan juga mencari sebuah peluang untuk bisa berkembang di Indonesia. Berbagai macam jenis, mulai dari e-commerce misalnya Anda tahu Lazada, Blibli dan juga Bukalapak. Tapi ya memang untuk saat ini e-commerce sedang dikuasai oleh Tokopedia dan Shopee untuk satu-duanya begitu ya. Tapi ya persaingan untuk e-commerce memang begitu hebat juga atau begitu besar sebenarnya untuk mencari pasar. Lalu untuk layanan kesehatan ada Halodoc dan juga Alodokter. Mungkin kalau Anda beli resep obat gitu ya lewat Halodoc dan juga Alodokter atau mungkin Anda konsultasi dengan dokter. Lalu untuk perjalanan Anda tahu ada Traveloka dan juga Tiket.com. Anda pasti salah satu konsumen dari Traveloka atau Tiket.com. Layanan ride hailing juga asal Rusia, ada Maxim yang mencoba peruntungan di Indonesia. Tapi kita belum tahu begitu ya bagaimana sebenarnya hasil peruntungan di Indonesia dari Maxim ketika bersaing dengan Grab dan juga Gojek. Lalu untuk layanan e-commerce sayur-sayuran begitu atau bahan pangan ada Sayurbox dan juga Happy Fresh yang saat ini juga sedang bersaing. Memang layanan digital di Indonesia itu bersaing begitu besar di segmentasi pasar mereka masing-masing. Siapa yang akan menjadi pemenang? Yaitu adalah tentunya e-commerce yang bisa mampu bertahan dan menjawab apa yang menjadi kemauan pasar dan apa yang menjadi kebutuhan para konsumen.